Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Pihak istana membenarkan bahwa program makan bergizi gratis di Kendari, Sulawesi Tenggara masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kepada wartawan pada Senin 6 Januari. Dijelaskan oleh Hasan, program makan bergizi gratis atau MBG di Kendari menggunakan sisa uang uji coba program yang diberikan oleh Prabowo Subianto. Hasan berujar, setelah uang sisa uji coba habis, maka program MBG di Kendari akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN. Terkait pelaksanaan MBG yang mulai digelar pada 6 Januari, Hasan menyebut Presiden Prabowo akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Namun saat ini istana belum menentukan waktu dan lokasi sidak Presiden Prabowo. Sementara itu terkait dengan pemberian susu dalam MBG, Hasan menyebut bahwa hal tersebut tidak wajib. Dikatakan oleh Hasan berdasarkan laporan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditunjuk langsung Badan Gizi Nasional atau BGN, susu diberikan paling sedikit seminggu sekali. Selain itu, pemberian susu ini tergantung pada ketersediaan daerah, terlebih suplainya belum merata. Meski demikian, Hasan masih belum mengetahui jika suplai sudah merata apakah susu akan sering diberikan atau tidak. Menurut Hasan, pada hari pertama ada beberapa daerah yang sudah memberikan susu seperti Cimahi dan Karawang. Adapun sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafid menegaskan anggaran MBG tetap Rp10.000 per porsi, meskipun menu tiap daerah berbeda. Mutia menyebut menu program MBG nantinya akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak tiap wilayah. Ya, baru-baru ini berita berserakan di media sosial mengenai dana pribadi Pak Prabowo yang digunakan untuk membantu program makan bergizi gratis atau MBG diantaranya di Kendari, Sulawesi ya. Ada beberapa pendapat mengenai hal ini, dan saya akan mencoba melogikakan beberapa hal dari beberapa sisi juga ya tentunya. Oke, langsung saja. Pertama saya akan bertanya begini, penggunaan dana pribadi untuk membantu melancarkan sebuah program pemerintah apakah salah? Jika salah-salahnya di mana? Pelanggarannya di mana? Dan apa sanksinya? Jika tidak, lalu bagaimana metode terbaik untuk menyalurkan anggaran pribadi untuk membantu program pemerintah? Saya akan mengutip dari tirto.id ya, di mana di sana memposting sebuah konten dengan judul Dana Pribadi Prabowo pada program MBG berpotensi langgar aturan. Di sana Muhammad Saleh, seorang peneliti Center of Economic and Law Studies, Celios, mengatakan begini. Penggunaan dana pribadi oleh pejabat negara untuk membiayai program makan bergizi gratis merupakan penyimpangan serius terhadap prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Karena menurutnya dalam perspektif hukum itu bertentangan dengan Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat 5, UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara harus dikelola dalam mekanisme resmi APBN. Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar akuntabilitas publik terhadap penggunaan keuangan negara. Lalu jika itu bertentangan dengan aturan itu, apakah ada sanksinya? Ataukah hanya pelanggaran ringan saja? Ya, mungkin penerimaan dan pengeluaran negara harus dikelola dalam mekanisme resmi APBN. Lalu, kalau pengeluaran pribadi untuk kepentingan negara bagaimana? Apakah itu masuknya ke sumbangan? Atau bantuan? Atau hibah? Atau apalah? Jika itu termasuk sumbangan maka mekanismenya bagaimana? Jika bantuan mekanismenya bagaimana dan jika hibah juga bagaimana? Apakah harus dimasukkan ke keuangan negara dulu baru disalurkan? Atau bisa langsung saja disalurkan dan selanjutnya tinggal dicatat saja sebagai pemasukan negara? Ribet kayaknya hehe. Jika harus dimasukkan dulu ke keuangan negara sedangkan deadline untuk MBG ini sudah ditetapkan, lalu pilihannya apakah harus ditunda dulu programnya? Atau dananya disalurkan dulu kemudian baru dicatat sebagai pemasukan negara? Ya, walaupun program MBG ini masih dalam uji coba lagi dan masih banyak kabupaten dan kota yang belum bisa melaksanakan program ini, ribet memang banyak sekali permasalahan yang terjadi di MBG ini. Itu dari sisi undang-undangnya ya. Kalau dari sisi pribadi, apakah seorang pejabat publik tidak diperbolehkan memberikan bantuan dengan tanpa dimasukkan sebagai pemasukan negara? Karena ini urusan program nasional juga. Lalu jika yang membantu bukan pejabat negara, katakanlah saya mengeluarkan bantuan untuk program MBG ini juga apakah harus masuk dulu ke negara?
Kelamaan dong nantinya, saya kan penginnya bantuan saya biar cepat dirasakan oleh penerima bantuan itu. Atau ada unsur lain kenapa bantuan ini jadi masalah lagi? Dan seakan-akan salah lagi. Jika memang begini ya unsurnya ada sesuatu juga pastinya. Hehe. Sepertinya niat baik juga harus dipersiapkan dengan sangat baik juga sebelum pelaksanaan, ya karena hal baik juga bisa menjadi sebuah kesalahan juga pastinya. Contoh paling sederhana ya ini, bantuan jadi masalah ya walaupun yang mempermasalahkan hanya segelintir orang saja. Tapi yang namanya masalah ya tetap saja adalah masalah. Kalau menurut saya sih ya, harusnya masyarakat Indonesia senang dengan adanya seorang presiden yang mau mengeluarkan dana pribadinya untuk membantu kelancaran sebuah program, apalagi programnya adalah program nasional, tapi mungkin yang dikatakan Muhammad Saleh juga ada benarnya. Setidaknya untuk mengurangi simpang siurnya anggaran negara. Atau malah ini menjadi sebuah indikasi ada oknum yang mempermainkan anggaran sehingga sampai presiden mengeluarkan dana pribadinya? Ya semua memang harus ditelusuri dengan detail jangan sampai program ini menjadi ladang baru bagi para koruptor. Mungkin kalian sering dengar, semakin tinggi sebuah pohon maka terpaan angin akan semakin kencang, sehingga akarnya harus benar-benar kuat agar tidak sampai tumbang. Begitu juga untuk orang nomor 1 di Indonesia ini. Beliau sudah di puncak ketinggian, masalah-masalah kecil juga bisa menjadi masalah yang sangat besar jika memang dipermasalahkan. Ya, dengan penggunaan dana pribadi Prabowo Subianto ini, mudah-mudahan sih gak jadi masalah yang berarti ya. Toh akhirnya MBG-nya bisa dijalankan di Kendari, dan bisa terlaksana. Untuk progres MBG ini saya sudah pernah membuat kontennya ya. Dan sepertinya pada konten itu banyak prediksi saya yang memang terjadi. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas. Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.